Bab 1, Jawa menjelang kedatangan Wali Songo abad ke-14 hingga 15 adalah masa ketika Jawa berada dalam kekuasaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar Nusantara. Namun pada saat itu, Majapahit sedang melemah. Penyebabnya, perang saudara, perebutan takhta, runtuhnya kontrol terhadap daerah-daerah jauh, meningkatnya perdagangan maritim yang dikuasai pedagang Muslim. Di pesisir utara Jawa Gresik, Tuban, Cirebon, Demak muncul komunitas pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan Melayu. Mereka bukan hanya pedagang, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar, Islam. Ketika Majapahit sibuk dengan intrik internal, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh perlahan di pesisir. Dan di tengah perubahan itu, muncul 9 tokoh yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Bab 2, Asal-usul Wali Songo, mitos dan fakta hingga hari ini. Asal-usul Wali Songo masih menjadi perdebatan. Namun ada 3 sumber utama, babat Tanah Jawi Serat Kanda catatan Portugis dan Tiongkok. Dari sumber-sumber itu, tampak bahwa Wali Songo bukan sembarang orang. Mereka adalah tokoh yang terhubung dengan jaringan internasional, keturunan Arab dari Hadramaut, pedagang Persia, ulama Gujarat, intelektual lokal Jawa yang berguru pada jaringan Islam. Nama-nama mereka bukan hanya tokoh religius, namun juga diplomat, ahli strategi, dan penasihat politik. Daftar wali dan latar belakang singkat faktual historis 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim diduga berasal dari Persia atau Gujarat, meninggal tahun 1419 di Gresik. Buktinya, batu nisan dengan inskripsi Persia. Kedua, Sunan Ampel Raden Rahmat, pendiri pesantren Ampel, tokoh penting yang membesarkan murid-murid yang kelak menjadi wali. Ketiga, Sunan Bonang, penyebar Islam melalui pendekatan budaya, tembang, dan gamelan. Keempat, Sunan Derajat, tokoh sosial, fokus pada penyantunan rakyat. Kelima, Sunan Giri Raden Paku, pemimpin spiritual dan politik. Muridnya menyebar sampai Sulawesi dan Maluku. Keenam, Sunan Kalijaga, tokoh paling Jawa, ahli strategi dakwah budaya. Ketujuh, Sunan Kudus, ulama yang ahli fikih, menjembatani budaya Hindu dan Islam. Kedelapan, Sunan Muria, dakwah ke masyarakat desa dan pedalaman Jawa. Kesembilan, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, pendiri Cirebon, kemudian Banten, punya garis keturunan Arab dan Sunda. Dari daftar ini terlihat jelas bahwa Wali Songo bukan sekadar 9 orang suci. Mereka adalah jaringan ulama internasional yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik besar. Bab 3, mengapa Demak penting dalam dakwah Wali Songo? Demak pada abad ke-15 bukan sekadar kota pesisir kecil. Ia berada di jalur perdagangan Laut Jawa, dekat dengan Tuban, Gresik, Cirebon, Jepara. Komunitas Muslim di sana kuat. Banyak anak bangsawan Majapahit yang memeluk Islam melalui hubungan dagang. Tokoh kunci di sini adalah Raden Patah, pendiri Demak. Banyak sumber menyebut ia merupakan keturunan langsung Majapahit putra Brawijaya V. Jika benar, ini berarti Wali Songo memiliki hubungan langsung dengan darah kerajaan Majapahit. Demak bukan kerajaan baru, tetapi transformasi politik dari keluarga Majapahit sendiri. Wali Songo melihat bahwa Demak memiliki semua syarat untuk menjadi pusat kekuasaan baru, dukungan pedagang Muslim, akses ekonomi internasional, jalur laut yang aman, kelonggaran dari Majapahit yang melemah. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki, Demak, legitimasi politik. Disinilah Wali Songo berperan. Bab 4, strategi. Dakwah sebagai strategi politik. Banyak orang hanya tahu bahwa Wali Songo berdakwah melalui seni, wayang, tembang, gamelan, pendekatan budaya. Tetapi di balik metode lembut itu, tersimpan strategi geopolitik. Strategi 1, menguasai pusat pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel, pusat pendidikan yang mencetak kader intelektual dan politik. Muridnya, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, bahkan Raden Patah. Ini bukan kebetulan. Mereka sedang membentuk elite intelektual Islam Jawa. Strategi 2, menguasai jalur dagang. Sunan Giri dan komunitas Islam punya pengaruh hingga Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Kekuatan ekonomi ini menopang Demak sebagai pusat perdagangan internasional. Strategi 3, melunakkan kebudayaan Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk memasukkan nilai Islam tanpa konflik, terbuka dengan budaya Hindu-Buddha. Strategi ini sangat efektif bahkan sampai sekarang. Strategi 4, mendekati bangsawan Majapahit. Banyak bangsawan Majapahit memeluk Islam diam-diam melalui wali. Dengan begitu, ketika Majapahit tumbang,
para bangsawannya tidak kehilangan rumah, tetapi berpindah ke Demak. Hasil dari semua strategi ini, lahirnya basis kekuasaan Islam yang kuat di Jawa. Bab 5, Raden Patah dan peran besar Wali Songo dalam lahirnya Demak. Raden Patah bukan tokoh kecil. Ia murid Sunan Ampel. Ketika ia menetap di Gelagahwangi, Demak, para wali melihat, inilah kandidat pemimpin dunia Islam Jawa. Inilah waktu membangun kerajaan baru. Menurut naskah kuno, Sunan Ampel adalah orang yang pertama kali mendorong ide berdirinya kerajaan Islam di Jawa. Maka ketika Majapahit melemah, Wali Songo memberikan dukungan moral, politik, hingga militer untuk mendirikan Kesultanan Demak. Inilah fase penting. 1. Penobatan Raden Patah sebagai Sultan Demak dipimpin oleh Dewan Wali-Wali Songo, dipusatkan di Giri Kedaton. Kedua, dukungan ekonomi dari jaringan pedagang Muslim termasuk wilayah seberang, bahkan sampai Maluku. Ketiga, legitimasi keagamaan Demak dianggap sebagai penerus spiritual Majapahit. Demak bukan sekadar kerajaan baru. Demak adalah proyek politik Wali Songo. Bab 6, konflik Demak vs Majapahit, perang ideologi dan kekuasaan ketika Girindrawardhana merebut takhta Majapahit, kekacauan semakin besar. Disinilah Demak bergerak. Demak menyerang Majapahit sekitar tahun 1478. Dipimpin oleh Raden Patah. Dalam tradisi Jawa, peristiwa ini dikenal dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi 1478. Namun ini bukan sekadar perang takhta. Ini adalah peralihan ideologi dari Hindu-Buddha ke Islam yang dipimpin oleh Wali Songo. Setelah Majapahit runtuh, banyak pejabatnya melarikan diri ke Kediri, Belambangan, Bali, Sunda, Pasundan, sementara Demak berdiri sebagai kekuatan baru di Jawa. Bab 7, peran Sunan Giri dalam politik regional. Sunan Giri bukan hanya wali. Ia adalah raja tanpa mahkota. Kerajaannya, Giri Kedaton, menjadi pusat keputusan politik, penobatan raja, persetujuan kepemimpinan baru, jaringan dakwah keluar Jawa. Bahkan Portugis mencatat, tidak ada raja di Jawa yang dianggap sah tanpa restu Sunan Giri. Ini menunjukkan betapa besar kekuatan politik Wali Songo. Bab 8, perpecahan Demak dan pengaruh politik para wali setelah Raden Patah wafat. Terjadi perebutan kekuasaan antara Adipati Unus Pangeran Trenggana Arya Penangsang. Dalam konflik ini, wali kembali ikut campur. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan tokoh-tokoh ulama berperan dalam menentukan siapa pemimpin yang sah. Konflik ini berakhir tragis. Arya Penangsang tewas, Pangeran Trenggana terbunuh. Demak melemah, Pajang dan Mataram bangkit ketika pengaruh Wali Songo melemah. Demak pun mulai kehilangan arah. Bab 9, akhir era Wali Songo menjelang abad ke-16, banyak wali wafat. Kekuatan mereka digantikan oleh ulama lokal dan kerajaan baru. Demak kemudian runtuh, digantikan Pajang, lalu Mataram. Tetapi warisan Wali Songo tidak pernah hilang. Islam menjadi agama mayoritas Jawa, budaya lokal tetap hidup, penyebaran agama berlangsung tanpa kekerasan besar, jaringan pesantren berkembang pesat. Wali Songo bukan hanya penyebar agama. Mereka adalah arsitek sosial dan politik yang mengubah Jawa dari peradaban Hindu-Buddha menuju era Islam. Bab 10, penutup, jejak abadi yang tidak pernah padam hari ini. Makam-makam wali menjadi pusat ziarah jutaan orang. Nama mereka hidup dalam budaya, lagu, cerita, dan sejarah bangsa. Namun di balik kesucian nama itu, terdapat sebuah kenyataan, mereka adalah tokoh perubahan terbesar dalam sejarah Jawa. Mereka berada di balik lahirnya Demak, kerajaan Islam pertama. Mereka memainkan politik dengan cara yang halus, cerdas, dan elegan. Wali Songo adalah legenda, tetapi mereka juga fakta sejarah, dan kisah mereka adalah salah satu kisah politik terbesar di Nusantara. Namun, apa yang jarang dibicarakan adalah bagaimana Wali Songo tidak hanya mengubah spiritualitas Jawa, tetapi juga memainkan peran besar dalam membentuk sebuah negara baru, Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama dan terkuat di Jawa pada abad ke-16. Kini kita masuk pada bab yang lebih dalam. Bab yang selama berabad-abad berdiri di antara mitos, fakta, dan politik kekuasaan. Wali Songo, jaringan intelektual dan politik. Wali Songo bukan hanya para mubalik yang datang untuk mengajarkan akhlak. Mereka adalah intelektual besar, politisi halus, dan arsitek sosial. Para ahli sejarah seperti Hari J. de Graaf dan Rickleff berulang kali menegaskan bahwa jaringan Wali Songo adalah sebuah kelompok terorganisir yang memiliki hubungan dengan kesultanan Islam besar seperti Gujarat, Mamluk Mesir, dan Kesultanan Armen, memahami strategi dakwah berbasis budaya,
dan memiliki kepentingan politik untuk menggantikan Majapahit yang berada di ambang keruntuhan. Salah satu kunci dari jaringan ini adalah Sunan Ampel, yang disebut arsitek Islamisasi Jawa. Ia bukan hanya seorang ulama, ia adalah kingmaker. Dialah yang membesarkan dan mengarahkan Raden Patah, pendiri Demak. Raden Patah, putra Majapahit yang diangkat menjadi harapan Demak. Fakta sejarah yang sering disembunyikan dalam teks pelajaran sekolah. Raden Patah adalah keturunan langsung Raja Majapahit, Brawijaya V, melalui ibu berdarah Tiongkok yang menjadi selir istana. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Dari kecil ia dipersiapkan secara spiritual dan strategis untuk menjadi pemimpin sebuah negara Islam. Sejarawan mencatat bahwa Sunan Ampel dan Wali Songo melihat dua hal sekaligus. Majapahit runtuh dari dalam perang saudara, ekonomi melemah, dan pemberontakan daerah. Jawa membutuhkan pemimpin baru, figur yang bisa menyatukan wilayah dan menarik kepercayaan rakyat. Raden Patah adalah jawaban itu. Wali Songo sebagai Dewan Penasehat Negara. Seringkali kita membayangkan Wali Songo sebagai 9 orang yang berdakwah lemah lembut. Tetapi bukti-bukti sejarah menunjukkan peran mereka jauh lebih besar. Di masa awal pemerintahan Demak, para wali menjadi penasihat politik dan militer, mengatur hubungan diplomatik, bahkan menentukan kebijakan ekonomi dan budaya. Demak tidak lahir dari kekosongan. Ia lahir dari rekayasa politik yang matang, dengan Wali Songo sebagai otak strategis. Sebagai contoh, Masjid Demak bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah simbol legitimasi politik. Tiang tatal yang disebut sebagai buatan Sunan Kalijaga menunjukkan kreativitas budaya sekaligus pesan simbolik. Islam datang untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Ini adalah propaganda visual paling halus pada abad ke-16. Kalijaga dan strategi kultural yang mengubah Jawa Sunan. Kalijaga memiliki peran unik. Ia memahami psikologi rakyat Jawa lebih baik dari siapapun. Dialah yang menciptakan walisasi budaya mengislamkan masyarakat lewat wayang, seni ukir, tembang. Simbol-simbol Jawa Hindu yang diberi makna baru. Tujuannya satu, memenangkan hati rakyat, agar proyek politik Demak diterima luas. Kalijaga sangat memahami bahwa kekuasaan tidak cukup ditegakkan lewat senjata. Kekuasaan harus mendapat legitimasi budaya, dan di Jawa, budaya lebih kuat dari pedang. Demam Islamisasi dan keruntuhan Majapahit. Sementara itu, Majapahit runtuh bukan hanya karena konflik internal, tetapi juga kekalahan diplomatik, tekanan ekonomi akibat ekspansi Malaka, serta menyebarnya pengaruh Wali Songo di berbagai wilayah pelabuhan. Ketika Majapahit melemah, Demak menguat. Ketika Hindu Jawa kehilangan pengaruh, Islam masuk sebagai kekuatan baru dibawa oleh para saudagar, ulama, dan wali. Prosesnya tidak tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja selama lebih dari 100 tahun. Peran Wali Songo dalam pembentukan militer Demak. Banyak ibu-ibu sekolah mungkin membayangkan para wali duduk mengajar santri di surau. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih strategis. Di masa awal Demak, pasukan militer dilatih oleh tokoh-tokoh yang mendapat legitimasi dari Wali Songo. Dibangun berdasarkan jaringan pesantren dan masyarakat pesisir. Diarahkan untuk mengambil alih jalur perdagangan dari kekuasaan lama. Bahkan serangan terkenal Demak ke Malaka pada 1511 untuk menentang Portugis adalah langkah politik yang direstui para wali. Mengapa? Karena Portugis adalah ancaman ideologis. Mereka membawa misi Kristen, senjata modern, dan jaringan kolonial. Demak harus menantang mereka demi mempertahankan dominasi Islam di Nusantara. Persaingan internal, ketika politik mulai menggeser peran wali setelah generasi pertama Wali Songo wafat. Situasi berubah. Kerajaan Demak mulai berkonflik internal. Raden Patah wafat. Putranya, Pati Unus, gugur saat menyerang Malaka. Adipati Yunus digantikan oleh Trenggana yang ambisius. Saat itu, pengaruh Wali Songo semakin melemah. Politik mulai lebih dominan daripada dakwah. Trenggana melancarkan ekspansi ke Belambangan, Mataram, dan wilayah pedalaman. Di sisi lain, para adipati daerah merasa kecewa karena dominasi keluarga raja semakin kuat. Pemerintahan teokratis berubah menjadi monarki feodal. Disinilah muncul konflik berdarah yang akan mengguncang Jawa. Perebutan takhta Demak, perang takhta Demak dan hilangnya peran Wali Songo setelah Trenggana wafat. Dua pihak berebut kekuasaan. Pangeran Sedalepen, putra Trenggana Arya Penangsang, Adipati Jipang dan cicit Raden Patah. Pertempuran politik ini menghapus pengaruh Wali Songo. Kesultanan Demak menjadi kerajaan yang diwarnai intrik dan dendam.
Pertikaian memuncak pada pembunuhan rahasia. Pertempuran Jipang, naiknya Jaka Tingkir Hadiwijaya dari Pajang sebagai penguasa baru. Inilah titik ketika Demak mulai kehilangan identitasnya. Akhir era Wali Songo dan kelahiran Mataram ketika Pajang naik. Tersisa sedikit saja pengaruh dari Wali Songo. Politik kini dipegang oleh kaum bangsawan militer. Pajang kemudian digantikan oleh Mataram Islam. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram tidak mewarisi struktur spiritual Wali Songo. Ia mewarisi struktur kekuasaan politik Demak tanpa fondasi intelektual para wali. Dengan kata lain, Wali Songo adalah fondasi Demak. Tetapi setelah mereka tiada, fondasi itu diabaikan. Demak runtuh bukan karena lemah, tetapi karena kehilangan legitimasi spiritual, dikuasai ambisi politik, dan terjebak dalam perang saudara. Warisan Wali Songo dalam politik Indonesia meskipun kerajaan Demak runtuh, pengaruh Wali Songo tidak pernah menghilang. Warisan mereka justru menjadi dasar penyebaran Islam di Jawa. Model dakwah toleran yang dipuji dunia. Inspirasi bagi gerakan politik Islam berabad-abad setelahnya. Simbol persatuan antara budaya dan agama. Bahkan hari ini, makam-makam Wali Songo menjadi pusat ziarah terbesar di Indonesia. Dan pengaruh budaya mereka hidup dalam wayang, batik, arsitektur, ritual masyarakat Jawa. Mereka bukan hanya tokoh agama. Mereka adalah arsitek peradaban dan pendiri arah politik Nusantara.